Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dalam subbahasan eliminasi Gauss. Sebelum kita membahas eliminasi Gauss, kita ingat apabila kita memiliki persamaan seperti ini, ada 3 persamaan untuk menyelesaikan 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu X, Y, dan Z. Maka bisa kita lakukan dengan cara substitusi maupun dengan cara eliminasi. Nah, tidak jauh beda eliminasi yang kita lakukan sini dengan eliminasi Gauss. Misalkan kita ambil persamaan 2 dan persamaan 3. Maka kita tulis X-nya di sini adalah 3X. Terus kemudian Y-nya itu adalah Y saja. Kemudian Z-nya adalah Z saja. Terus kemudian di sini 61.000. Kalau kita ambil persamaan 3, sini X-nya adalah X saja. Sedangkan sini adalah 3Y. Sedangkan sini adalah 2Z. Sini adalah 80.000. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Mau kita jumlahkan, tentu tambah besar. Mau kita kurangkan, tidak bisa habis. Maka caranya bagaimana? Yang pertama kita lakukan, yang atas atau yang bawah harus kita kalikan dengan bilangan tertentu. Misalkan yang atas ini, supaya Z-nya ini jadi 2, jadi 2Z, maka baris yang paling atas ini kita kalikan dengan 2. Maka di sini kita kalikan 2 semuanya. Jadinya bagaimana? Jadinya adalah 6X, kemudian 2Y, kemudian 2Z, hasilnya adalah yang ini dikalikan 2 juga. Nah, seperti ini. Apa tidak berubah nilainya ini? Ternyata tidak. Ini bisa kita pakai. Sehingga kita bisa menjumlahkan ini saja. Dari sini kita jumlahkan dengan yang ini. Atau kita kurangkan. Maka bisa kita pindahkan, ini tetap. Ya. Kita copy seperti ini. Nah, barulah ini sama. Artinya apa? Kita perhatikan. Suatu matrik atau suatu persamaan, itu apabila seluruhnya dikalikan dengan bilangan tertentu, nilainya akan tetap sama. Tidak akan merusak persamaan tadi. Yang kita pegang betul, kita ingat-ingat. Di sini kita kalikan dengan 2. Nah, bisa juga kita kalikan berapa saja. Asalkan semua komponen sini kita kalikan semua, maka tidak akan merusak persamaan. Ini kita ingat-ingat. Seperti ini jadinya. Terus kemudian apabila ini kita jumlahkan atau kita kurangkan. Kita jumlahkan di sini. Atau kita kurangkan. Ya, kita kurangkan seperti ini. Maka hasil di sini adalah suatu persamaan yang tidak menyalahi persamaan yang ada. Seperti ini contohnya apabila kita kurangkan, maka sini jadi 5X. Kemudian sini jadi min Y. Yang di sini jadi 0. Nah, di sini bisa kita kurangkan, yaitu yang di atas dikurangi yang di bawahnya ini. Jadi 42.000. Ini bisa seperti ini. Untuk menghilangkan, mengeliminasi Z. Demikian juga yang dilakukan oleh Gauss. Dia mengeliminasi bukan dengan cara mana yang bisa dieliminasi duluan, bukan. Tapi diurutkan saja.
diurutkan dari depan sendiri di sini, sehingga membentuk matrik segitiga atas. Bagaimana caranya? Maka dibuat matriknya dulu. Jadi yang pertama 2, 2, 1. Ini supaya tidak terlalu panjang, nolnya kita hilangkan dulu, nanti kita kembalikan ya. 67 misalkan gini. Terus 3, 1, 1, 61 ya. Terus kemudian bawahnya 1, 3, 2, 80. Nah, dibuat matrik seperti ini. Setelah jadi matrik, maka ini supaya mempermudah untuk mengenalkan yang bawah, maka di sini dibagi dengan bilangan yang terdepan. Artinya dibagi 2. Nah, boleh saja asalkan seluruh baris di sini dibagi semuanya. Maka coba kita lakukan. Yang pertama yaitu kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah ini dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita tarik garis ke sana. Kita copy semuanya. Maka didapatkan yang baru. Bawahnya masih kita tetapkan saja sama. Ya. Di sini seperti ini. Bawahnya masih sama seperti sebelumnya. Kita copy ke sini, kemudian kita copy ke bawah. Nah, ini masih tetap, ini masih tetap. Apa ini tidak akan merubah artinya? Tidak. Apakah tidak merusak persamaannya? Tidak. Kita ingat seperti yang di atas tadi, dia dikalikan 2, dia tidak jadi masalah, tidak merusak. Demikian juga ini, yang ini dibagi 2 juga tidak merusak. Jadi langkah pertama seperti ini. Kemudian langkah kedua, kita bikin bagaimana di sini ada diagonal. Ini matrik utamanya. Kita tarik diagonal ke sini. Bagaimana yang di bawahnya ini bisa jadi 0. Bisa jadi 0. Maka apa yang kita lakukan? Yaitu yang pertama, atas sendiri ini kita kalikan dengan min 3. Jadi yang atas sendiri kita kalikan min 3. Nanti dijumlahkan dengan bawahnya supaya hasilnya 0 di sini. Gimana caranya? Kita di sini, yang atas di sini, kita kalikan dengan min 3. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah min 3. Ini kita copy ke kanan. Maka di sini jadi dikalikan 3 semuanya. Sini kalikan 3, kalikan 3. Nah, kemudian setelah kita dapat dikalikan min 3, baris bawahnya ini kita jumlahkan dengan ini. Jadi ini kita pindah ke sini. Kemudian kita tarik ke kanan. Seperti ini. Baru kemudian kita jumlahkan. Ini hasilnya adalah yang ini ditambah dengan ini. Kita copy ke kanan. Maka hasilnya seperti ini. Maka jadilah angka di sini. Ini yang kita jadikan baris kedua. Jadilah matrik kedua kita. Yang atas sendiri masih tetap seperti semula. Seperti ini. Kita copy ke kanan. Kemudian yang bawahnya kita ambil dari sini. Di sini. Oke, kita copy ke kanan. Nah, kita lihat di sini sudah 0. Tadinya 3 jadi 0. Nah, kemudian yang ketiga kita masih tetap sama saja dulu dengan
yang sebelumnya, masih matrik yang ini. Oke. Nah, ini apabila sini dikalikan dengan min 3 tadi. Atas sendiri kita kalikan min 3 jadi seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana ini bisa jadi 0? Di sini tidak perlu dikalikan, langsung dijumlahkan saja. Atau kali min 1, yang atas sendiri dikalikan min 1. Maka dari sini kita masih tetap samakan saja yang atas sendiri. Kita copy ke kanan. Nah, ini baru dikalikan dengan min 1. Hasilnya adalah ini kali min 1. Hasilnya adalah ini, kita copy ke kanan. Nah, sekarang kita ambil baris ketiga. Kita taruh di bawahnya sini. Nah, kita lanjutkan lagi, copy ke sana. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan. Jadi ini ditambah dengan yang bawahnya. Jadilah 0. Jadi 0. Ini yang akan kita jadikan baris ketiga. Baris kedua masih tetap seperti atas. Seperti ini. Nah, setelah itu baris ketiga kita ambil yang sini. Kita copy ke kanan. Nah, kita punya matrik di sini sudah 0, 0. Kalau kita tarik garis diagonal, maka kurang satu lagi, yaitu bagaimana bisa menolkan yang sini. Yang ini sudah jadi, bagaimana bisa menolkan yang sini. Oke, matrik kita jadinya atas sendiri tetap, baris kedua juga tetap, baris kedua tetap. Sekarang baris ketiga, bagaimana yang sini jadi 0. Maka kita ambil dari atasnya saja bisa. Atasnya dikalikan berapa? Tidak dikalikan berapa-berapa, langsung dijumlahkan. Berarti dikalikan 1 saja. Kalikan 1, berarti ini dikalikan 1, ya, atau sama saja, tetap 0. Kita copy ke kanan. Nah, terus kemudian bawahnya ini yang akan kita eliminasi, ya. Sini kita jumlahkan dengan atasnya. Kita jumlahkan dengan atasnya. Maka ini ditambah dengan ini. Hasilnya adalah, nah, kita lihat sini sudah 0, 0. Inilah yang kita jadikan baris ketiga. Nah, seperti ini. Jadilah diagonal utamanya di sini, bawahnya 0 semuanya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya di sini Z, karena sudah 1, Z sama dengan 7. Di sini kalau kita masukkan min Z plus 2Y, min 2Y min Z sama dengan min 40. Nah, ini bisa kita selesaikan memakai substitusi. Nah, kemudian di sini X plus Y plus setengah Z sama dengan sekian. Z-nya kalau kita masukkan substitusi, maka akan didapatkan X-nya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mencari X, Y, Z. Inilah yang dilakukan oleh Gauss. Jadi sampai di sini adalah eliminasi Gauss. Kemudian eliminasi Gauss ini dilanjutkan oleh Jordan. Jadi, gimana kok tidak diselesaikan saja langsung?
Sudah sampai sini kok tidak dilangsungkan, maka sama Pak Jordan ini dilanjutkan lagi. Bagaimana yang atas ini juga dinolkan, sehingga di sini membentuk matriks identitas. Kalau sudah membentuk matriks identitas, maka mudah sekali, tinggal X-nya sama dengan ini, Y-nya sama dengan ini, Z-nya sama dengan ini. Itu kalau sini sudah jadi matriks identitas. Nah, caranya sama dengan atas tadi. Maka bagaimana? Nah, kita mulai dari bawah sendiri untuk menolkan yang atasnya ini. Nah, kita lihat di situ, yang atas sendiri masih tetap, atas sendiri ini masih tetap. Nah, seperti ini. Bawah sendiri juga masih tetap. Seperti ini. Sedangkan yang tengah, ini kita ambil untuk dijumlahkan dengan situ. Ini dikalikan dengan 1 saja. Jadi, tetap saja seperti ini. Seperti ini. Kemudian dijumlahkan dengan yang baris kedua. Saya ambil di sana. Baris kedua. Seperti ini. Oh, maaf, ini tadi ternyata bukan 1, ternyata min setengah, ini dibulatkan. Kalau seperti ini tidak bisa, kita harus mengalihkan setengahnya. Jadi ini dikalikan 0,5. Nah, jadi ini dibagi 2. Dilanjutkan dibagi 2. Seperti ini, kita copy terus ke sana. Nah, pas. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Ditambah dengan ini. Nah, di sini adalah 0. Maka inilah yang kita pakai untuk mengisi baris kedua di sana. Seperti ini, kita kopikan ke kanan. Akhirnya sini 0, nah, sini tinggal Y saja. Atas sendiri gimana? Bisa juga kita nolkan dengan ini. Nah, ini kembali kita kalikan min setengah. Nah, kita tetapkan yang bawah sendiri sama atasnya, kita pindah ke sini. Terus kemudian atasnya juga sama, masih tetap. Nah, atas sendiri kita pindahkan ini ke sini. Kita copy. Nah, bawah sendiri supaya bisa menolkan 0,5 harus kita kalikan min 0,5. Harus kalikan seperti itu. Maka bawah sendiri di sini kita tulis min saja, bisa juga. Min ini dibagi 2. Kemudian kita copy ke kanan. Hasilnya adalah min 0,5. Ini kalau kita jumlahkan dengan atasnya, maka hasilnya 1. Di sini sudah 0. Inilah yang kita pakai di baris pertama. Sudah 0, 0. Tinggal ada 1 lagi di sini. Bagaimana di sini bisa jadi 0 juga? Gimana jadi 0? Maka bisa kita ambilkan dari baris kedua ini. Baris kedua ini bagaimana kita kalikan dengan setengah, sehingga dia kalau dijumlahkan jadi 0. Ya. Kita ambil yang bawah sendiri sama yang atasnya masih tetap sama.
sama. Nah, kemudian atas sendiri kita pindahkan ke sini. Yang ini dikalikan setengah. Kalikan dengan 0,5. Jadinya adalah ini dibagi 2. Seperti ini. Kita jumlahkan dengan atas sendiri di sini. Nah, seperti ini. Nah, baru kemudian kita jumlahkan. Ini ditambah dengan ini. Maka jadilah ini. Inilah yang kita jadikan baris pertama. Kemudian kita copy ke kanan. Jadilah matriks diagonal. Tapi belum identitas. Gimana supaya bisa identitas? Yang tengah ini kita kalikan dengan min setengah. Nah, ini dikalikan min setengah supaya jadi 1. Maka yang tengah, ini yang atas sendiri tetap. Ya. Bawah sendiri juga tetap. Nah, yang tengah ini karena ada min di sini, maka ini dikalikan dengan min setengah. Min 0,5 dikalikan dengan atas sendiri. Dengan baris kedua. Seperti itu, kalau kita kopikan ke kanan, maka jadilah matriks identitas. Sehingga kita bisa lihat di sini adalah X12, Y18, Z7. Tadi kita ingat di sini adalah 12.000, 18.000 dan 7.000. Persis seperti kerjaan kita yang lalu. Persamaan linear yang lalu, kita tahu ketemunya adalah Z-nya 7.000, Y-nya 18.000, X-nya adalah 12.000. Inilah eliminasi Gauss-Jordan. Oke, silahkan diutak-atik. Nah, ini masih belum selesai. Kalau kita ingin otomatis, nah, ini seandainya dirubah, bagaimana semuanya bisa berubah? Nah, ini tentu butuh otak-atik. Nah, silahkan difikirkan. Silahkan difikirkan. Nah, gimana supaya kalau sini saya rubah misalkan 5 gitu. Semuanya jadi berubah. Kalau sini dirubah 5, jadinya tidak 0 di sini. Gimana bisa berubah tapi 0? Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah di angka ini. Di angka ini, perkalian ini. Kenapa kok dikalikan 3? Kenapa kok dibagi 2 dan lain-lain sebagainya? Kenapa ini kok dibagi 2? Nah, ini adalah angka terdepan. Kenapa kok dikalikan min 3? Nah, tentu karena di sini angka 3. Kenapa kok dikalikan min 1? Karena di sini angka 1. Nah, ini kalau kita ambil dari depan gitu, nanti akan otomatis semuanya. Nah, silahkan dipikirkan. Nah, tugas kalian adalah bagaimana membuat eliminasi Gauss-Jordan ini berjalan secara otomatis. Sehingga dimasuki matriksnya, persamaannya dimasukkan, persamaan apapun yang dimasukkan di sini akan ketemu hasilnya. X berapa, Z berapa, Y berapa, Z berapa. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada kesulitan bisa kita konsultasikan. Oke, terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa dalam bahasan yang akan datang.